Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Fadila Margasati, SSI, MSI, selaku dosen pembimbing 1, dan yang saya hormati Ibu Sutarni, SP, MEP, selaku dosen pembimbing 2, dan juga yang saya hormati Ibu Insinyur Bina Untiawati, MP, selaku dosen pembahas. Pada pagi hari ini, saya akan melakukan presentasi seminar proposal penelitian dengan judul Analisis Kepuasan Konsumen Terhadap Pembelian Produk Keripik Pisang di Kota Metro. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabila Salwa Azma, NPM 1875404 dari Program Studi Agribisnis Pangan, jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung. Adapun topik pembahasan kali ini yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, dan yang ketiga ada metode penelitian. Buah pisang merupakan hasil tertinggi produksi buah-buahan dan sayuran di Provinsi Lampung. Dibuktikan dengan sumber Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 2021 yang menyatakan bahwa buah pisang menghasilkan 12.095.455 kuintal per tahunnya. Tingginya produksi pisang mendorong usaha pengolahan pisang menjadi sumber perekonomian di Provinsi Lampung. Pisang dapat diolah menjadi berbagai macam makanan olahan. Salah satunya adalah menjadi keripik pisang. Keripik pisang bermanfaat sebagai teman camilan bagi konsumen pada saat melakukan aktivitas sehari-hari. Komposisi gizi per 100 gram keripik pisang berupa energi juga bermanfaat bagi tubuh manusia. Pelaku pengolahan yang sudah berkembang dalam pengolahan keripik pisang dan juga pengolahan usaha yaitu usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Salah satu kabupaten yang memiliki UMKM adalah Kota Metro. Kota Metro memiliki lebih dari 23.854 UMKM. Dibuktikan dengan sumber Dinas Koperasi Provinsi Lampung 2021. Pisang yang dapat diolah dengan mudah sehingga membuat usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Metro menjadikan keripik pisang sebagai oleh-oleh dan juga camilan bagi masyarakat sekitar Kota Metro. Salah satu produsen UMKM di Kota Metro yang memproduksi keripik pisang adalah Metro Snack. Tren masyarakat yang awalnya hanya memakan buah pisang sebagai pencuci mulut, kini meningkat menjadi camilan makanan ringan yang diolah yaitu keripik pisang. Metro Snack perlu meningkatkan inovasi serta kreativitas pada penjualan produk keripik pisangnya dan memperhatikan apakah konsumen yang membeli produk Metro Snack merasa puas dan juga ingin kembali membeli produk keripik pisang Metro Snack. Bagaimanakah rasa yang ditawarkan dari produk Metro Snack? Seperti rasa coklat, stroberi, dan susu, apakah konsumen sudah merasa puas dengan produk tersebut? Dan juga, Metro Snack merupakan produk asli olahan dari Kota Metro. Kepuasan pembelian keripik pisang bagi konsumen menjadi bahan evaluasi bagi produsen keripik pisang dan sebagai preferensi untuk menggunakan strategi pemasaran yang tepat bagi produsen keripik pisang Metro Snack dalam meningkatkan kualitas produk agar konsumen tetap loyal dan konsumen tetap merasa puas dalam pembelian produk keripik pisang. Untuk tujuan penelitian saya, yang pertama, untuk mengetahui karakteristik konsumen yang melakukan pembelian keripik pisang merek Metro Snack di Kota Metro. Untuk tujuan penelitian yang kedua, yaitu menganalisis tingkat kepuasan konsumen setelah membeli keripik pisang merek Metro Snack di Kota Metro. Baik, selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran yang pertama adalah keripik pisang Metro Snack di Kota Metro, yaitu produsen keripik pisang dari UMKM yang ada di Kota Metro yang menghasilkan keripik pisang. Mengapa mengambil Metro Snack? Dikarenakan Metro Snack merupakan penjualan keripik pisang yang paling banyak yang ada di Kota Metro. Selanjutnya yaitu kita mengetahui karakteristik konsumen. Karakteristik konsumen yang kita teliti adalah usia, jenis kelamin, jumlah pendapatan, tingkat pendidikan, dan juga pekerjaan. Karakteristik konsumen sendiri merupakan faktor individu atau faktor perbedaan lain dari responden yang lainnya dalam pengambilan keputusan.
Karena untuk usia, jenis kelamin, jumlah pendapatan, tingkat pendidikan, serta pekerjaan juga sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan pembelian keripik pisang Metro Snack. Selanjutnya yaitu akan menghasilkan kepuasan konsumen. Setelah kita mengetahui karakteristik konsumen, faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pembelian keripik pisang Metro Snack. Adapun untuk atribut produk, ada harga, rasa, aroma, kemudahan memperoleh, ukuran kemasan, dan juga desain kemasan yang berpengaruh dalam proses pembelian keripik pisang, apakah konsumen juga akan merasa puas ataupun tidak, sehingga akan terbentuk kepuasan konsumen dari atribut yang ditawarkan dari produk keripik pisang Metro Snack. Selanjutnya yaitu kontribusi penelitian. Yang pertama adalah bagi peneliti. Peneliti dapat memperoleh pengalaman baru yang bermanfaat bagi masyarakat serta pribadi. Yang kedua, bagi pelaku usaha keripik pisang, dapat bermanfaat sebagai sumber informasi yang terkait perilaku konsumen, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam keputusan strategi pengembangan usaha. Yang ketiga yaitu bagi mahasiswa atau mahasiswi perguruan tinggi Politeknik Negeri Lampung. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat dikembangkan oleh penelitian selanjutnya dalam meneliti terkait perilaku konsumen terhadap kepuasan pembelian keripik pisang di kota metro. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama adalah tentang kepuasan konsumen. Kepuasan memiliki arti satisfaction atau dengan bahasa Latinnya satis yang berarti cukup baik. Konsumen sangat berpengaruh dalam penentuan kepuasan konsumen. Konsumen yang merasa puas akan pembelian produk akan berpengaruh penting dalam penjualan. Apabila konsumen merasa puas, ia akan terus melakukan pembelian ulang. Dan apabila konsumen tidak merasa puas, ia akan menceritakan kepada rekan-rekannya untuk tidak membeli, dan itu adalah merupakan kemungkinan terburuknya. Dan apabila puas, ia akan terbentuk loyalitas. Kepuasan konsumen sendiri memiliki arti hasil penilaian emosional yang diberikan oleh konsumen setelah menggunakan produk yang telah dibeli, apakah sesuai harapan dan juga kenyataan, menurut Daryanto dan Setiabudi 2014. Peneliti mengambil kesimpulan bahwa kepuasan konsumen merupakan perasaan senang ataupun sedih yang ditimbulkan setelah konsumen menggunakan produk, barang, atau jasa, dan juga apakah sesuai dengan harapan konsumen tersebut. Karakteristik konsumen dan juga perilaku konsumen merupakan pembahasan dari tinjauan pustaka yang kedua. Karakteristik konsumen berupa pengetahuan, kepribadian konsumen, dan juga karakteristik demografi dari pengalaman yang berasal dari konsumen. Konsumen sendiri berfungsi untuk mengetahui sebuah segmentasi pasar. Konsumen yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai produk tidak akan termotivasi untuk mencari informasi lebih, karena merasa pengetahuannya telah cukup. Karakteristik konsumen dapat mempengaruhi perilaku dalam proses pembelian produk ataupun jasa. Perilaku konsumen merupakan proses individu ataupun kelompok dalam membeli menggunakan dan juga pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan juga keinginannya, menurut Salomon 2002. Selanjutnya yaitu pisang. Pisang merupakan tanaman yang kaya akan gizi dan memiliki berbagai kegunaan, mulai dari akar, batang, daun, hingga buah yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Pisang memiliki kandungan gizi yang sangat diperlukan bagi tubuh manusia. Dibuktikan dengan sumber Direktorat Gizi Departemen Kesehatan Republik Indonesia 2018, yaitu protein pada pisang raja adalah sebanyak 1,2 gram dan juga vitamin C yaitu sebanyak 10 mg yang baik bagi tubuh manusia. Pisang bisa diolah dengan berbagai macam seperti bolu pisang dan juga keripik pisang, serta memiliki nilai ekonomis yang lebih apabila diolah. Keripik pisang sudah menjadi ciri khas dari Provinsi Lampung. Baik, selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang pertama adalah dari Grace Virgin Agatha 2020 tentang analisis preferensi kepuasan dan loyalitas konsumen terhadap keripik pisang dan singkong di Sentra Agus Industri Keripik di Kota Bandar Lampung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis preferensi kepuasan dan juga loyalitas konsumen terhadap keripik pisang dan juga singkong di Sentra Agroindustri Keripik di Kota Bandar Lampung
Untuk metode penelitiannya menggunakan analisis validitas reliabilitas, Customer Satisfaction Index untuk menentukan kepuasan konsumen, deskriptif untuk preferensi, dan juga analisis piramida loyalitas untuk mengetahui tingkatan kepuasan konsumen, serta Important Performance Analysis atau IPA. Untuk respondennya sendiri adalah 70 responden. Yang kedua adalah analisis tingkat kepuasan konsumen terhadap produk dan harga kerupuk dangke merek Nursi di Kabupaten Engkareng. Studi kasus di Desa Talaga oleh Wahyuningsih 2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk tingkat kepuasan konsumen terhadap produk dan harga kerupuk dangke di Desa Talaga, Kabupaten Engkareng. Yang kedua adalah atribut atau elemen kerupuk dangke yang mana yang paling penting dalam proses kepuasan konsumen. Yang ketiga yaitu oleh Rohman Permadi 2015 tentang analisis kepuasan konsumen terhadap atribut buah pisang kepok, studi kasus konsumen di 3 kota Kuala Pembuang, Sampit, dan juga Palangkaraya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui yang pertama karakteristik konsumen buah pisang kepok di kota Kuala Pembuang, Sampit, dan juga Palangkaraya. Yang kedua, menganalisis kepuasan konsumen di kota Kuala Pembuang, Sampit, dan Palangkaraya terhadap atribut buah pisang kepok. Metode yang digunakan yaitu accidental sampling dengan analisis Customer Satisfaction Index dengan jumlah responden sebanyak 150 responden. Selanjutnya yaitu metode pelaksanaan. Yang pertama ada tempat dan waktu. Untuk tempat dipilih secara sengaja atau purposive sampling. Penelitian ini dilakukan di Kota Metro, tepatnya di Chandra Superstore, Pusat Belanja Swalayan 21, Pusat Belanja Swalayan Ahmad Yani Kota Metro, dan juga toko Delvan Donut and Bakery. Pemilihan lokasi tersebut mempresentasikan Kota Metro dan juga konsumen keripik pisang mudah ditemukan dan dapat ditemukan di daerah tersebut. Pelaksanaan penelitian tugas akhir ini dilakukan pada bulan Mei 2021 hingga Februari 2022. Untuk metode pengumpulan data ada 2 yaitu primer dan sekunder. Untuk yang primer adalah wawancara kuesioner observasi, dan yang kedua ada sekunder yaitu tentang informasi dari Badan Pusat Statistik, Direktorat Gizi Depkes RI, dan juga literatur lain. Selanjutnya yaitu populasi dan sampling. Populasi konsumen keripik pisang tidak diketahui secara pasti jumlahnya, sehingga digunakan rumus menurut Ferdinand 2006 menerapkan pengambilan jumlah sampel penelitian minimal yaitu dengan mengalihkan variabel dengan angka 5 sampai dengan 10. Untuk variabel yang diteliti adalah yang ditentukan oleh peneliti berupa harga, rasa, aroma, kemudian memperoleh ukuran kemasan, desain kemasan yang berjumlah 6 dikalikan dengan sampel minimal yang paling tinggi yaitu 10 dan menghasilkan 60. Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus diperoleh jumlah sampel sebanyak 60 responden konsumen keripik pisang di Kota Metro. 60 responden yang dijadikan sampel dinilai sudah mewakili keseluruhan populasi pada penelitian secara incidental sampling ini. Selanjutnya kita masuk ke metode analisis data. Metode analisis data yang pertama yaitu analisis deskriptif dengan uji validitas dan juga uji reliabilitas. Yang kedua ada analisis Customer Satisfaction Index atau CSI. Analisis deskriptif. Analisis deskriptif untuk menjawab tujuan pertama, yaitu karakteristik konsumen yang melakukan pembelian keripik pisang Metro Snack di Kota Metro. Karakteristik yang dijelaskan meliputi usia, jenis kelamin, jumlah pendapatan, tingkat pendidikan, dan juga pekerjaan. Untuk uji validitas sendiri digunakan untuk mengetahui sah atau validnya suatu kuesioner. Yang kedua ada uji reliabilitas, yaitu suatu pengujian terhadap instrumen penelitian guna mengetahui keandalan dan konsistensi alat ukur indikator variabel pada kuesioner apabila dilakukan pengukuran ulang. Untuk menjawab tujuan kedua yaitu menggunakan analisis Customer Satisfaction Index atau CSI atau juga biasa disebut indeks kepuasan konsumen, merupakan suatu ukuran keterkaitan konsumen kepada suatu merek. Untuk tahapan-tahapan pengukuran CSI, yang pertama adalah menghitung weight factor atau pembobotan faktor, yaitu mengubah nilai kepentingan menjadi angka persen dari total rata-rata tingkat kepentingan seluruh atribut yang diuji dengan rumus
RSP dibagi total RSP dikali 100%. Untuk keterangannya, WF adalah faktor pembobotan, persen, dan juga RSP adalah rata-rata skor kepentingan. Untuk skor kepentingan yang ditentukan adalah 1 sampai 4 dengan menggunakan skala Likert. Yang kedua adalah menghitung wake score atau WS. Tahap ini diperoleh dari nilai rata-rata tingkat kinerja atau kepuasan dari masing-masing atribut dikalikan dengan faktor pembobotan dari masing-masing atribut. Dengan rumus WS sama dengan RSK kali WF, dengan keterangan WS adalah skor bobot dalam bentuk persen dan juga RSK adalah rata-rata skor kepuasan. Selanjutnya yaitu rumus lanjutan dari Customer Satisfaction Index. Yang ketiga adalah menghitung wake total atau WT. Tahap ini dihitung dengan rumus jumlah WS dari semua atribut keripik pisang, yaitu WT sama dengan sigma WS. WT adalah wake total dan WS adalah wake score. Yang keempat adalah menghitung indeks kepuasan konsumen, yaitu wake total WT dibagi skala maksimal high scale atau HS, yaitu skala 1 sampai 4 yang telah ditentukan, dan juga dikali 100% dengan rumus CIC sama dengan WT dibagi HS dikali 100%. Untuk keterangannya adalah CSI sama dengan indeks kepuasan pelanggan dan juga HS adalah skala 4. Baik, sekian presentasi seminar proposal penelitian oleh saya Nabila Salwa-Azma NPM 1875404 tentang analisis kepuasan konsumen terhadap pembelian produk keripik pisang di Kota Metro. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.